Halo semua, ketemu lagi. Oke, kali ini kita bakal masuk ke salah satu momen paling wow, paling dramatis dan emosional dalam sejarah. Perjamuan terakhir. Ini bukan cuma cerita biasa, ini adalah kisah tentang persahabatan, pengkhianatan, dan cinta yang luar biasa. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh renungkan pertanyaan ini sejenak. Soalnya, inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Pertanyaan yang rasanya relevan banget, baik dulu maupun sekarang. Sumber bahasan kita kali ini datang dari sebuah renungan atas Injil Yohanes. Jadi kita nggak cuma akan lihat ceritanya gitu aja, tapi juga coba gali makna yang lebih dalam di baliknya. Oke, kita langsung masuk aja ya. Coba bayangin deh situasinya. Perjamuan Paskah, sebuah momen yang harusnya intim, hangat, penuh kebersamaan. Tapi suasana hangat ini sebentar lagi bakal pecah berantakan. Jadi Yesus lagi kumpul sama murid-muridnya, makan bareng, berbagi roti dan anggur. Ini kan lingkaran orang-orang terdekatnya ya. Tapi di tengah-tengah kebersamaan itu, Yesus ngerasa gelisah banget. Ada sesuatu yang berat yang akan segera terjadi. Dan keluarlah kalimat itu. Pernyataan yang mengejutkan ini langsung bikin seisi ruangan hening. Kebingungan dan kesedihan tiba-tiba menyelimuti para murid yang tadinya merasa aman dalam kebersamaan mereka. Ya, otomatis kan, pertanyaan pertama di kepala semua orang pasti, siapa? Nah, disinilah babak kedua dari drama ini dimulai. Pencarian menegangkan untuk menemukan siapa pengkhianat itu. Nah, bagian ini menarik banget, suasananya tegang, tapi nggak ada yang langsung main tunjuk. Mereka justru saling lihat-lihatan, mungkin bahkan jadi ragu sama diri sendiri. Sampai Petrus, yang biasanya paling belak-belakan, dia nggak berani nanya langsung, dia malah lewat perantara. Ini nunjukin betapa beratnya momen itu buat mereka. Coba perhatikan gimana tenangnya Yesus melakukan ini. Nggak ada teriakan, nggak ada tuduhan di depan umum. Dia cuma pakai tindakan sederhana, memberikan sepotong roti sebagai tanda. Benar-benar cara yang sangat personal sekaligus dramatis untuk mengungkap kebenaran yang mengerikan itu. Oke, dari adegan yang dramatis tadi, kita sekarang bergeser ke makna yang lebih dalam di balik tindakan Yesus, seperti yang dianalisis dalam sumber kita. Nah, ini nih titik krusialnya. Ini pertanyaan yang keren banget kan? Yesus kan punya kuasa buat mempermalukan Yudas, buat mengutuknya di depan semua orang. Tapi dia nggak melakukan itu. Kenapa? Nah, jawabannya ini mengungkap sesuatu yang dalam banget tentang karakternya. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya dengan jelas. Di satu sisi ada pengkhianatan. Di sisi lain, ada respon yang sama sekali nggak terduga. Menurut renungan tersebut, tindakan memberikan roti itu bukanlah penghakiman loh. Justru, itu adalah tawaran kasih terakhir. Sebuah kesempatan terakhir bagi Yudas untuk berbalik. Dan ini dia intinya. Kalimat ini ngena banget. Kasih yang dia tunjukkan itu bukan kasih yang transaksional, yang hilang kalau kita menyakitinya. Bukan. Ini adalah cinta tanpa syarat, yang tetap kokoh, bahkan waktu dihadapkan pada pengkhianatan terbesar sekalipun. Tapi ceritanya nggak berhenti di Yudas aja. Untuk memperluas tema tentang kelemahan manusia ini, sumber kita mengajak kita melihat kisah Petrus, murid kunci lainnya. Jadi, ini bukan cuma soal satu pengkhianat besar, tapi tentang sebuah kebenaran yang universal. Kita semua ini rapuh. Yesus tahu betul kelemahan murid-muridnya, tapi ia tetap mengasihi dan mempercayai mereka. Di sini kita lihat Petrus, sangat tulus, semangatnya meledak-ledak, dan penuh dengan kesetiaan yang membara. Dia benar-benar percaya dengan apa yang dia katakan. Dia siap mati untuk Yesus. Waduh, sebuah kontras yang tragis banget. Janji Petrus yang berapi-api tadi dijawab dengan prediksi Yesus yang begitu menyedihkan. Ini menunjukkan betapa rapuhnya kesetiaan manusia, bahkan yang paling tulus sekalipun. Niat baik saja kadang gak cukup. Oke, sekarang ayo kita coba satukan semuanya. Apa yang bisa kita pelajari dari dua kisah kegagalan yang berdampingan ini? Inilah pesan inti dari renungan tersebut. Yesus tidak lari dari pengkhianatan. Sebaliknya, ia menghadapinya dengan kasih. Dia tahu Petrus akan gagal, tapi dia tetap memberinya peran kunci. Kasihnya tetap ada, bahkan ketika kesetiaan manusia goyah. Jadi, kalau kita rangkum, inilah poin-poinnya. Pengkhianatan itu paling menyakitkan karena datang dari orang terdekat. Tapi responsnya bukanlah balas dendam, melainkan kasih. Ini sekaligus jadi pengingat buat kita akan kerapuhan kita sendiri, dan bahwa selalu ada anugerah yang melampaui kegagalan kita. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini. Kisah perjamuan terakhir ini bukan cuma cerita kuno.
Ia memaksa kita untuk bertanya pada diri sendiri. Ketika kita dihadapkan pada ketidaksempurnaan, baik pada diri kita sendiri maupun orang lain, bagaimana kita memilih untuk merespons? Dengan penghakiman atau dengan kasih yang bertahan? Sesuatu untuk kita renungkan.